sambutan dari Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Soalnya habis baru dari Bandung, jadi biasanya ada kebawa-bawa sedikit kan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Pembina Organisasi kita, Pak Dr. H.R. Agung Laksono, orang tua kita semua, beserta seluruh jajaran Bini Sepuh dan senior-senior Kosgoro yang bisa meluangkan waktu hadir di malam hari ini. Yang saya hormati juga di sini mendampingi Bang Dr. Sabil Rahman, Pak Sekjen, Dr. Sari Yulianti, Ibu Bendum, lalu juga ada Ketua Gerakan Lembaga, ada Ibu Tri, Pak Chandri, ada Mas Ilham. Mas Ilham fungsinya banyak di sini. Kadang ketua jadi ketua OC, tapi kadang juga jadi ketua BMK. Terus juga ketua HIMA yang bisa hadir. Lalu ketua Gerakan Lembaga siapa lagi? Kim Gabung. Tadi kita permisi duluan ya Pak Kim karena ada kegiatan dapil. Sekarang ini sudah tinggal hitungan 80 hari. 80 atau 78 sekarang ya, Sare. 78 hari menjelang pencoblosan, segala sesuatu hal utamakan dapil. Dan juga para ketua-ketua dan juga pengurus PDK se-Indonesia, para pengurus pleno dan harian PPK yang bisa hadir di malam hari yang indah dan penuh berkah ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karunia dan berkatnya kita semua dapat berkumpul kembali di Muspinas 2 Kosgoro 1957 dengan sehat serta bahagia. Muspinas kali ini momentum yang penting bagi Ormas Kosgoro 1957 dalam menghadapi pemilu yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Harus kita menjadi pedoman bahwa forum ini bukan hanya sekedar konsolidasi, tetapi sudah menjadi pemantapan bagi seluruh PDK Kosgoro 1957 se-Indonesia dalam melaksanakan kampanye maupun terjun langsung ke masyarakat guna memenangkan Partai Golkar, Capres-Cawapres kita yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga paling utama bagi rekan-rekan yang berturut serta maju di dalam pilkada ini adalah waktunya untuk kita menunjukkan kemampuan dan juga keahlian kita dalam meyakinkan dan menggarap suara semaksimal mungkin. Hadirin sekalian, Tridharma Kosgoro 1957 harus kita jadi tekankan kembali. Kenapa? Karena kita sebagai ormas pendiri Partai Golkar dan semangat perjuangan partai yang tertuang merupakan implementasi dan semangat daripada doktrin tersebut. Hingga kini Kosgoro 1957 tetap berpegang teguh kepada semangat doktrin perjuangan Tridharma kita, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas, yang merupakan butir-mutiara pemikiran Mas Isman selaku pendiri kita dalam pedoman perjuangan Kosgoro yang terus melekat dan mewarnai dinamika perjalanan organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam perspektif yang lebih hakiki, Tridharma Kosgoro merupakan ruh perjuangan dan marwah pengabdian Kosgoro 1957. Pertama, pengabdian adalah semangat perjuangan yang menjadi karakteristik dan watak dasar kader untuk berjuang dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih dalam memberikan dharma bakti kepada tanah air, bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Bagi kader Kosgoro 1957, pengabdian tersebut bagaikan obor perjuangan yang tak kunjung padam yang telah dicontohkan oleh pejuang kemerdekaan dan para pendiri organisasi ini. Pengabdian ini di samping memiliki tanggung jawab vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki dimensi horizontal kepada sesama anak bangsa. Kedua, kerakyatan merupakan semangat perjuangan yang bertumpu pada jiwa dan aspirasi rakyat menjadi sumber kekuatan bangsa sekaligus menjadi sumber kekuatan organisasi. Kosgoro 1957 lahir dari kehendak rakyat, besar karena kehendak rakyat, dan tidak pernah lelah memperjuangkan hak-hak rakyat. Bagi Kosgoro 1957,
Rakyat adalah nafas kehidupan dan penderitaan rakyat adalah pesan suci yang selalu membangkitkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Ketiga, solidaritas merupakan semangat perjuangan berintikan rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat, melahirkan kerjasama yang harmonis antara kader dan rakyat dalam setiap derap kehidupan. Bagi Kosgoro 1957, kerja keras menuju terwujudnya cita-cita nasional bangsa merupakan panggilan luhur dan tugas mulia. Ruh dan nafas perjuangan Kosgoro 1957, pengabdian, kerakyatan, solidaritas, dan suasana batin sebagai pesan kesejahteraan tersebut mengharuskan untuk melahirkan refleksi perjuangan organisasi dalam bentuk visi dan misi, serta menjawab dinamika dan denyut nadi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Kosgoro 57 merupakan kawah candra di muka dan berkumpulnya para kader yang mumpuni dan sangat berperan dalam persaturan politik serta kebijakan negara. Perlu diketahui bahwa kader Kosgoro 1957 sudah banyak terbukti mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki dedikasi serta integritas dalam menjalankan tugas dalam tubuh pemerintahan. Bukan hanya pemerintahan, tapi juga banyak kader yang tersebar di dalam dunia bisnis, budaya, dan intelektualitas, di mana semua pemikiran dan pandangannya cukup mempengaruhi di masing-masing bidangnya. Belum lagi kader Kosgoro yang ada yang di dalam Partai Golkar, semua memiliki peran strategis dan selalu pemikirannya digunakan oleh partai. Pada level pimpinan daerah, Kosgoro 57 terbukti integritasnya, juga kepemimpinannya yang mampu membawa kesejahteraan rakyat. Semua itu adalah berkat landasan filosofi Tridharma yang secara benar-benar dihayati oleh semua kader pada semua lini dan tingkatan. Dengan landasan itu, Kosgoro 57 merupakan benih unggul yang jatuh pada tanah yang subur. Kosgoro 57 merupakan partner dan bagian integral dalam Partai Golkar. Kekuatan masyarakatan serta kekuatan ormas. Oleh karena itu, Kosgoro 57 siap memenangkan Partai Golkar dalam pemilu 2024 dan sanggup dan mampu memenangkan Prabowo Subianto serta Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Hadirin sekalian, kampanye politik sudah banyak diisi oleh kader-kader Kosgoro 1997 dan ini terbukti dari banyaknya anggota di tim kampanye nasional hingga tim kampanye daerah yang juga dipimpin oleh kader-kader Kosgoro di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota, dan mereka terus memiliki peran yang signifikan dalam pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Kemenangan Pilpres nanti dapat diibaratkan sebagai iklan untuk menguasai panggung politik dalam memenangkan pemilihan. Sebagaimana layaknya sebuah reklame harus menarik, berkualitas, dengan isu-isu yang menghipnotis publik, seperti mengentaskan kemiskinan, menuju negara sejahtera berdasarkan ideologi Pancasila, pendidikan gratis hingga sekolah tingkat lanjutan atas atau SMK. Pemerintah nanti harus menjamin kebebasan beragama, menjadikan NKRI menjadi salah satu world power beyond 2030, sehingga kita terus menjadi magnet kepada pemilih. Dan demikian kampanye dan pemilu atau pilpres menjadi satu paket apa yang disebut sebagai pesta demokrasi. Dan layaknya sebuah pesta pemilu dan pilpres hendaknya diisi dengan adu ide dan gagasan, bukan adu otot dari pendukung capres-capres nanti. Untuk itu, strategi-strategi politik yang perlu dikedepankan ada sejumlah yang kita rangkumkan, yaitu pertama, dengan mendorong media dan penggalangan opini dan menggunakan sosial media untuk kita aktifkan dan kita menyebarkan semua kegiatan berita-berita baik kita. Lalu kedua, dengan meminjam istilah militer, yaitu kita memiliki pasukan infanteri yang handal untuk menggarap basis-basis kita. Lalu juga harus ada strategi defensif sehingga kita bisa menjaga basis-basis kita di tiap-tiap daerah. Nah, lalu kita juga harus memiliki strategi ofensif untuk kita bisa menyerang dan merebut basis-basis yang belum kita garap secara optimal.
Dan terakhir, kita maksimalkan, kita tutup dengan kampanye simpatik yang akan dimulai besok hari hingga tanggal 10 Februari. Dan kita melakukan kegiatan-kegiatan simpatik yang langsung mengena di hati masyarakat dan juga berkenaan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari gambaran singkat di atas dapat ditarik garis tegas bahwa Poskoro 1957 sudah siap membawa Partai Golkar menjadi pemenang pemilu di 2024 dengan suara capaian 20%. Dalam dukungan kepada capres kita Prabowo Gibran sudah cocok dan memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres di 2024 nanti. Tentu dengan syarat kita memiliki etos kerja yang luar biasa dan juga loyalitas dan juga militansi yang tinggi dari seluruh kader Poskoro secara khususnya dan Golkar secara umumnya untuk kita menjaga pemilu ke depan dengan secara damai dan sehingga kita bisa menciptakan dan menjaga NKRI lebih aman, damai, maju, adil, makmur, dan sejahtera menyongsong pesta emas Indonesia di 2045 nanti. Demikian pembukaan dari saya pada Musbinas 2 ini. Kiranya kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, rayakan penuh dengan hikmat, dan kita merayakan ini adalah perang menuju kemenangan Partai Golkar dan Pilpres 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.